Semangat pagi teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan Mang Didin Pawon Kefir. Saat ini Mamang akan menyampaikan tentang perbedaan jenis varian kefir ya. Jadi yang ada di komunitas kefir Indonesia, memang saat ini ada beberapa jenis varian kefir ya. Jadi ada kefir Optima, kefir Prima, kefir Prima Super, kefir Colostrum, dan ada juga kefir whey atau kefir bening ya. Selain itu ada juga kefir krim. Jadi untuk kefir healthy dikenal di komunitas kefir Indonesia ada 6 jenis varian susu kefir ya. Adapun bahan bakunya, secara umum susu kefir itu lazimnya dibuat ada yang dari susu sapi, ada juga yang dari susu kambing, dan ada juga yang dari colostrum. Dan colostrum sendiri yang paling dominan, yang paling banyak itu digunakan dari colostrum sapi. Yang dari colostrum kambing juga ada, tetapi tidak sangat banyak ya. Nah, kalau teman-teman mungkin sudah mengetahui sebelumnya, ada 101 benefits of kefir ya, atau 101 manfaat kefir. Nah, itu tidak dikhususkan untuk satu jenis varian kefir. Jadi 101 manfaat kefir yang dikenal secara umum itu adalah secara umum untuk semua jenis kefir yang ada, baik susu kambing, susu sapi maupun colostrum. Nah, adapun pembuatan yang berbeda-beda di komunitas kefir Indonesia, berbagai macam jenis varian itu pada mulanya dibuat karena susu sebagai bahan baku utamanya untuk membuat kefir itu kualitasnya tidak selalu sama, baik dari susu sapi maupun dari susu kambingnya. Sehingga untuk membedakannya itu dibuatlah penyeragaman. Jadi untuk kefir yang sangat cair sekali itu disebutnya kefir Optima, yang mana whey-nya tidak dipisahkan dari curd ya. Jadi ketika terjadi proses fermentasi tidak dikeluarkan whey-nya, tidak diambil ya. Jadi di situ ada kandungan whey dan juga curd, di mix semuanya. Nah, itu disebut sebagai kefir Optima. Jadi untuk kefir yang sangat cair sekali maka dikenal kefir Optima. Nah, untuk penyeragaman yang kedua yaitu ada yang disebut kefir prima, yaitu kefir yang kental ya. Jadi pada saat proses fermentasi misalkan 48 jam ya, di situ biasanya sudah timbul whey. Nah, ketika sudah timbul whey itu dikeluarkan whey-nya seluruhnya, atau misalkan 80% ya. Tetapi kalau mau maksimal diambil dikeluarkan seluruhnya. Nah, ketika dikeluarkan whey seluruhnya maka otomatis susu kefirnya akan menjadi sangat kental ya, karena hanya curd-nya saja yang di dalam. Nah, sementara whey-nya yang dikeluarkan disebut dengan kefir whey atau kefir bening ya. Jadi untuk penyeragaman kualitas kekentalan ini di dalam susu kefir tradisional itu tidak dikenal dengan istilah pengental ya, atau pengemulsi, tetapi dengan cara mengeluarkan whey-nya maka akan menjadi lebih kental ya. Kemudian kefir prima juga ada yang ditambahkan dengan kefir colostrum ke dalamnya. Nah, yang ditambahkan itu dengan kefir colostrum disebut dengan kefir Prima Super ya. Kemudian ada juga yang disebut kefir krim, yaitu kefir krim itu yang mana kefir prima yang disaring kembali dengan kain saring sampai menetes sisa-sisa whey yang masih terperangkap ada di curd, menetes semuanya dan tertinggallah lapisan yang sangat kental, curd yang sangat kental sekali di dalam kain itu yang disebut dengan kefir krim ya. Nah, kefir krim ini sama sebagai kefir healthy yang juga bisa digunakan sebagai basic atau dasar bahan baku untuk kefir kosmetika ya. Nah, kemudian ada juga yang dinamakan dengan kefir colostrum, yaitu yang dibuat dari bahan baku colostrum ya. Misalkan kalau sapi baru melahirkan, nah pada hari pertama masih didapatkan colostrum yang murni. Nah, ketika difermentasi dengan kefir itu disebut dengan kefir colostrum. Nah, sebetulnya di hari kedua dan ketiga pun itu masih ada, bisa disebut colostrum, hanya sudah ada campuran air susu. Jadi ketika hari kedua sudah bertambah putih, tidak terlalu kuning, dan ketika masuk hari ketiga bahkan sudah masuk cenderung putih ya di hari ketiga itu. Sebetulnya sampai ke hari ke-7 pun itu masih ada kandungan sisa-sisa colostrum, tapi terus berkurang terus ya, dan berubah menjadi susu ya. Nah, kalau sudah menjadi putih berarti itu sudah full menjadi susu, bukan colostrum lagi. Nah, ini sebagai contoh saja memang tampilkan contoh kandungan pada colostrum dan ASI ya. Jadi yang dimaksud colostrum itu
pada hari pertama sampai hari ketiga setelah melahirkan itu masih berwarna kuning kan, cairan kental, itu disebut kolostrum. Nah, kalau pada hari keempat sampai ke-10 itu disebut masa peralihan, dan kalau hari ke-11 dan berikutnya sampai ratusan hari berikutnya yang sudah warna putih itu disebut dengan ASI matur atau air susu ibu ya, yang sudah putih itu. Nah, itu perbedaan kandungannya itu memang terlihat ya, ada persentase yang berbeda, terlebih pada kandungan imunoglobulin atau unsur kekebalan tubuh ya. Nah, ini memang kolostrum itu yang paling tinggi ya kalau dibandingkan dengan ASI biasa, sehingga bayi yang baru lahir wajib mendapatkan kolostrum. Nah, dari kandungan ASI dan kolostrum ini praktis berbeda. Ini pada air susu ibu, dan pada ternak mamalia pun sama, misalkan pada kambing atau pada sapi ya. Jadi ada perbedaan dari kandungan kolostrum dan ASI itu. Nah, demikianlah untuk contoh tabel kandungan kolostrum ya teman-teman dan ASI. Kalau susu biasa, baik itu susu sapi maupun susu kambing sebelum difermentasi menjadi kefir, jelas terdapat perbedaan yang sangat jauh sekali dengan kolostrum ya, baik dari faktor nutrisi, dari faktor pertumbuhan maupun dari faktor imunoglobulin. Akan tetapi ketika setelah difermentasi menjadi susu kefir, maka ada proses penyeragaman di dalam strain bakterinya. Masalah kandungan gizi praktis tidak persis sama, tetapi dari manfaatnya relatif sama ya. Jadi demikianlah teman-teman sekalian mungkin yang bisa Mamang sampaikan mengenai kenapa dibuat berbagai jenis varian susu kefir yang ada di Indonesia. Jadi tujuannya adalah untuk penyeragaman kualitas tekstur, diantaranya dari sisi manfaat sebetulnya sama saja. Nah, perbedaan-perbedaan itu dari kandungan gizi, kandungan nutrisi ada mempengaruhi juga walaupun tidak sangat signifikan ya. Karena kekuatan utama dari susu kefir sendiri adalah merupakan jumlah kandungan strain bakterinya yang luar biasa banyak, ada sekitar 40 hingga 60 jenis bakteri baik. Nah, silakan teman-teman bisa sesuai dengan selera masing-masing ya. Semuanya sama memiliki 101 manfaat kefir. Dan yang lebih membahagiakan buat kita semua bahwa untuk sehat bersama kefir itu dengan cara mudah dan murah ya. Bahkan teman-teman bisa membuatnya sendiri di rumah masing-masing ya. Nah, kalau kefir kolostrum yang mana? Dari tadi nggak kelihatan. Nah, ini teman-teman contoh kefir kolostrum ya. Nah, ini contoh kefir kolostrumnya. Jadi nampak kuning kan ya. Kalau kefir susu kambing ini nampak sangat putih. Kefir susu sapi agak lebih kuning. Kalau kefir kolostrum nampak sangat kuning ya. Cara membuatnya sudah Mamang share di playlist cara membuat susu kefir ya. Nah, di situ silakan teman-teman bisa menyaksikan dan menyimak serta mempraktekkan bagaimana cara membuat kefir susu sapi, cara membuat kefir susu kambing, cara membuat kefir susu UHT, cara membuat kefir kolostrum. Nah, biar tidak bingung, teman-teman bisa fokus saja di 4 jenis cara pembuatan susu kefir tersebut saja. Jadi tidak usah membuat berbagai macam jenis varian, cukup fokus di cara membuat keempat jenis kefir ini saja, teman-teman sudah mendapatkan 101 benefits of kefir ya. Misalkan kalau teman-teman memiliki susu UHT yang full cream original, silakan boleh membuat kefir susu UHT. Berarti teman-teman bisa mendapatkan 101 benefits of kefir dari kefir susu UHT. Kalau teman-teman misalkan punya bahan bakunya susu kambing segar, silakan boleh membuat kefir susu kambing ya. Dengan demikian teman-teman bisa mendapatkan 101 benefits of kefir dari kefir susu kambing. Dan kalau teman-teman misalkan punyanya itu bahan bakunya susu sapi segar, nah silakan boleh membuat kefir susu sapi ya. Berarti teman-teman pun sudah mendapatkan 101 benefits of kefir dari kefir susu sapi. Atau misalkan teman-teman punya nih kolostrum, silakan boleh dibuat juga dari kolostrum. Dan berarti teman-teman dengan membuat kefir kolostrum pun sama mendapatkan 101 benefits of kefir dari kefir kolostrum. Artinya, buatlah susu kefir itu dengan cara yang mudah dan murah, yang bahan bakunya melimpah ada di sekitar teman-teman. Karena kita mengandalkan keutamaan kefir itu dari 40 hingga 60 jenis strain bakteri baiknya itu ya. Jadi bahan bakunya boleh berbeda-beda, tetapi benefitsnya teman-teman sama-sama mendapatkan. Adapun misalkan berbagai jenis varian itu, silakan nanti kalau teman-teman misalkan mau coba-coba buat jenis varian yang lain, misalkan mau yang sangat kental nih biar lebih enak, silakan boleh membuat kefir prima. Caranya pun sudah
Mamang sampaikan ada ya di playlist cara membuat susu kefir yang berjudul cara membuat kefir prima. Mau membuat misalkan kefir whey, nah dari tadi nih belum dibahas masalah kefir whey, silakan. Caranya pun sudah ada ya di situ. Di playlist cara membuat susu kefir ada yang berjudul cara membuat kefir whey atau kefir bening. Semoga dari penyampaian Mamang yang panjang lebar barusan ini bisa ditarik kesimpulan oleh kita semua bahwa the kefir is amazing superfood. Baiklah teman-teman sekalian, mungkin itu yang bisa Mamang sampaikan saat ini. Mudah-mudahan saja bisa bermanfaat. Dan jika teman-teman berkenan, silakan bisa klik like dan subscribe. Jangan lupa tekan juga tanda lonceng supaya ketika Mamang nanti share kembali mengenai perkefiran, teman-teman bisa mendapatkan pemberitahuan secara otomatis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.